Ustadz, saya belum siap mati. Pak Ustadz, masih ingat ke anak istri Pak Ustadz. Pandang, ini udah aneh siapin. Astagfirullahaladzim, tolong Pak Ustadz. Muhammad Yusuf. Bener nama Pak, ini nama Pandang nih. Benar Pak Ustadz. Lahir tanggal 10 bulan Februari 1965. Benar Pak Ustadz. Wafatnya kapan nih mau wafat? Belum siap Pak Ustadz, saya belum siap, tolong Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti pada saat Pandang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala udah dalam keadaan siap dengan amal soleh. Tolong Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Oke Pandang ya, kita tutup. Pandang, nggak ada yang nemenin nih Pandang nih ya. Kalau ada apa-apa kita ingetin lagi. Ini kita pasangin kamera. Aduh Pak Ustadz, tolong panas Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau masang susu kupas segala macam itu sama juga Pak Ustadz kayak gitu ya. Termasuk Saya nendang-nendang itu Pak, reaksinya itu dia bolak-balik. ini kenapa begini Pak Ustadz? Tolong Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kayak bener-bener ada yang nendang atau gimana sih Ustadz? Iya, memang kelihatan sepertinya. Sekarang dia baru ngerasain begini kan. Dia mukul-mukul tangan kenapa nih? Astagfirullahaladzim, ini gimana nih? Masuk lihat bisa. Yuk, cepat. Tanpa banyak pikir, Fadli dan Ustadz Ahmad Khan langsung berlari menuju kuburan untuk menemui Pandang. Pandang buka matanya Pandang. Pandang, digerak-gerakin matanya, coba tolong gerak-gerakin. Pandang, coba tolong. Saat tim bekal sebelum ajal turun ke kuburan, dan tiba-tiba Pandang tak sadarkan diri. Dibantu tim. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kakinya dingin banget, Nggak bisa kemana-mana. Pandang. Ini kebun semua Pandang, nggak bisa kemana-mana. Pak. Astagfirullahaladzim. Gak mau mati Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Itu pelajaran buat Pandang, apa yang Pandang lihat dalam kubur. Ya Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Mulai sekarang Pandang tobat nasuha. Iya Pak Ustadz. Pandang harus menyesali perbuatan dosa yang Pandang lakuin. Pandang harus meninggalkan perbuatan dosa yang Pandang dilakukan untuk selamanya. Pandang berjanji jangan kembali melakukan perbuatan itu untuk selamanya. Apabila hal tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka Pandang minta ridho, minta maaf, minta ikhlas kepada yang dizaliminya. Semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Pandang tadi kenapa kok sampai bolak-balik gitu? Kenapa? Terasa panas, badan terasa ditendang-tendang. Badan terasa panas semua. Gak kuat nahan sakit. Ini
Pandang sekarang udah coba mulai enakan dulu belum? Enakan belum? Pak Ustadz, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa disampaikan nih buat pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa daripada syirik. Astagfirullah. Tapi dosa selain syirik diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesannya, jangan sekali-kali kita melakukan praktek atau perbuatan syirik, apalagi perdukunan, termasuk daripada perbuatan dosa besar, dan itu bisa menjadi muka Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang Masya Allah ya, ini pelajaran buat kita semua ya, Masya Allah. Ini benar-benar ini kejadian nyata, banyak banget tanpa orang sadari, ternyata orang telah melakukan syirik. Mungkin contohnya ya, memasang susuk, menggunakan cincin yang dibilang cincin ini membawa rezeki dan lain-lain. Ini astagfirullah. Nah, ini nggak boleh. Ini astagfirullahaladzim. Kasih rezeki, yang kasih kekuatan, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Pandang sudah mulai sadar. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dia tangis tanah suha. Ampuni saya ya Allah. Masya Allah ya, pelajaran berharga buat kita hari ini, dimana hal-hal yang menyekutukan Allah itu sangat dibenci Allah, dan bahkan Allah sangat murka terhadap hal seperti itu ya Ustaz ya. Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak mempercayai apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita segalanya untuk kita. Nah, buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi, tetap di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita akan memberikan proses shock terapi yang berikutnya untuk Pandang. Dan shock terapi akan kita lakukan ini, tadi Ustaz sudah briefing ke saya bahwa Pandang ini nanti akan menghadapi atau melihat langsung kematian anaknya. Ini baru kita kondisikan aja ya, maksudnya ini bukan sebenarnya, tapi dikondisikan seperti itu. Dia akan melihat anaknya yang sudah terbujur kaku, dan pertanyaannya buat dari saya nih Ustaz, ini apa korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh Pandang ini? Jadi begini Bang Fadli, Pandang itu kan di masa lalunya dia sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan syirik. Iya betul. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dia bersekutu dengan jin. Betul. Bahkan memberi bantuan kepada jin kafir. Iya. Sehingga menyalakai orang, menzolimi orang. Betul. Maka jin-jin itu akan melakukan hal-hal yang menyebabkan godaan-godaan kepada keluarganya Pak Endang di saat Pak Endang sudah tidak mau bersekutu lagi dengan jin. Dan mengganggu, menggoda anaknya sehingga anaknya ini sakit. Makanya ketika diperiksa oleh dokter penyakitnya nggak terdeteksi kan gitu. Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba lakukan proses shock terapi yang kedua ya. Oke, kalau gitu saya jemput Pandang dulu. Ya. Ustaz, ya permisi dulu ya. Ada apa ini Mas? Maaf. Ada apa ini? Pandang sini. Tan, ada apa Tan? Ada apa Tan? Jelaskan coba. Ada apa Tan? Ada apa? Ada apa? Coba Tan. Udah Pandang, tenang dulu sini, tenang dulu. Ini mohon maaf sebelumnya, saya mau menyampaikan juga agak berat. Barusan kita dapat kabar dari ibu, istri Pandang, bahwa anak Pandang yang kecil meninggal. Allahu Akbar, aku pulang. Kapan kita pulang? Ayo cepat pulang. Iya. Kita ke sana. Iya, sabar. Astagfirullah. Istighfar dulu. Sampai istighfar. Ayo, istighfar, Pandang, sabar, Pandang. Ayo sekarang jangan tahan saya pengen lihat ada cat di rumah. Ayo Allah Akbar pulang. Aduh, ini siapa Mi? Ya Allah. Siapa ini Mi?
Pandang, setiap yang bernyawa itu pasti bertemu dengan kematian, Pandang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua sudah menjadi kehendak Allah, Pandang. Maafin Bapak. Ya, maafin Bapak ya. Ya Allah, maafin aja. Bapak maafin aja, maafin. Aduh. Bapak, ketinggalan kali itu kan. Coba Mi, Bapak ya, coba Mi. Bagaimanakah bila Meja. waktu terhenti? Pandang, ini shock terapi yang ada dari kita, Pandang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagaimana rasanya, Pandang, Ya Allah, ya Allah. melihat kejadian seperti ini? Sayang, gak usah anak, aduh. Ya maafin Bapaknya. Selama ini Pandang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan menzalimi orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Coba kalau seandainya posisi anak Bapak ada di posisi ini, Pak. Bapak sekarang sudah merasakan bagaimana kesedihannya. Ya Allah. Ya, maafin Bapak ya. Mulai sekarang Bapak tinggalkan semua praktek-praktek perdukunan Bapak. Bapak ya. Siap Ustaz ya. Sadar, Pak, jangan sebut lagi dengan jin, Pak. Jangan menuhankan selain Allah, Pak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Pak. Ya Ustaz, saya ngikutin saran Pak Ustaz. Ya udah nggak akan jalan lagi Pak Ustaz. Umi, maafin Bapak Umi. Bapak, kesalahan Bapak Umi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Bapak. Bila waktu mau memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bekal dari rumah hijrah, kini Pandang memulai lembaran barunya menjadi tukang odong-odong. Meski penghasilannya tak seberapa, tapi kini menjadi keberkahan untuk keluarga Pandang.